Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Salve. Selamat pagi. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai dengan 43. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku dapat melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita yang kita akan renungkan pada hari ini berkaitan tentang kehendak sekuat baja. Injil mengisahkan seorang buta berteriak memanggil Yesus. Orang buta itu tahu bahwa Yesus adalah seorang penolong sehingga ia memohon belas kasihannya. Namun ternyata orang banyak termasuk para murid menegur atau melarang dia berteriak dan menyuruhnya untuk diam. Ada beberapa penafsiran mengapa mereka menegur dia agar dia diam. Yang pertama, kebaktian di Bait Allah akan segera mulai sehingga tidak boleh ada yang menghambat perjalanan mereka. Kedua, kemungkinan Yesus sedang mengajarkan hal yang begitu indah dan ada banyak orang yang mau mendengarkan ajarannya sehingga tidak boleh ada yang mengganggu. Ketiga, perbedaan status sosial. Waktu itu orang buta dianggap terkena hukuman karena ia telah berdosa. Maka bagi mereka ia tidak layak bertemu dengan Yesus yang adalah Tuhan. Pengalaman orang buta ini mau mengatakan bahwa niat dan keinginan untuk berjumpa dengan Yesus itu tidak selalu mudah. Seringkali niat dan keinginan kita untuk berjumpa dengan Tuhan gagal oleh berbagai macam kesibukan kita. Akan tetapi bila hal itu terjadi, maka teguhkanlah hati kita. Lepaskanlah segala kesibukan dan tinggalkan semua hal yang membuat kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Tuhan tidak melihat seberapa sering kita datang dan mengikuti Dia, melainkan niat dan keteguhan hati untuk datang berjumpa dengannya itu yang sangat penting. Datanglah kepadanya dengan penuh sukacita, dengan segenap hati, pikiran serta tubuh kita. Karena hanya dengan cara demikian, kita akan mengalami kasih-Nya yang sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Jadilah orang yang membuka jalan bagi orang lain untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan bukan orang yang menghalang-halangi orang lain untuk berjumpa dengan Tuhan. Dengan demikian hidup kita menjadi lebih berarti karena kita telah menjadi saluran dan sarana berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, membangun kehendak yang kuat bukanlah hal yang mudah. Seorang buta yang disembuhkan Yesus ini patut kita contohi. Para murid Yesus sudah menolaknya, tetapi ia semakin keras berteriak. Dan karena iman dan kehendak yang kuat itu untuk sembuh, maka ia pun memetik buah imannya, yaitu dari buta dia bisa melihat. Marilah kita membangun kehendak sekuat baja dalam setiap usaha agar kita juga memperoleh kemurahan dari Tuhan. Tuhan memperhatikan setiap orang yang senantiasa dengan tekun berseru kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi hari ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini.
Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu, kita sekalian, semua orang yang kita kasih dan doakan. Seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini mendapatkan rahmat dan berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.